Halo semuanya, kembali bersama saya, Taufik Jaya di channel Baseline Investasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana kinerja BJDM dan proyeksi dividen pada tahun 2024 beserta dengan harga wajar dari BJDM. Pembacaan laporan tahunan dari BJDM pada tahun 2023 yang baru saja dirilis 16 Januari kemarin. Net interest margin atau NIM NIM naik menjadi 5,57% pada tahun 2023 dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 5,11%. Bank Jatim juga mencatatkan penyaluran kredit dan pembiayaan syariah sebesar 54,76 triliun rupiah. Angka ini naik 18,53% secara year on year. Kredit komersial dan korporasi tahun 2023 itu naik 6,8% secara year on year menjadi 7,06 triliun rupiah. Kredit konsumer naik 9,23% secara year on year menjadi 30,26 triliun rupiah. Kredit mikro naik sebesar 44,02% menjadi 7,62 triliun rupiah. Dan diikuti dengan kredit retail dan menengah yang naik 41,32% secara year on year menjadi 6,64 triliun rupiah. Volume pembiayaan syariah sendiri itu sebesar 2,19 triliun rupiah, naik 14,94%. Jadi kredit terbesar BJDM itu datang dari kredit konsumer atau konsumsi, dan dengan kenaikan yang terbesar itu datang dari kredit mikro. Sedangkan rasio kredit yang bermasalah atau non-performing loan gross BJDM mengalami perbaikan yakni turun menjadi 2,49% pada tahun 2023 ini dibandingkan dengan NPL gross pada tahun 2022 yang sebesar 2,83%. Dana pihak ketiga BJDM sebesar 75,59 triliun rupiah. Angka ini turun 2% dibandingkan dari tahun 2022 yang sebesar 77,13 triliun. Dan untuk detailnya, giro dan deposito mengalami penurunan, sedangkan tabungan mengalami kenaikan. Loan to deposit ratio atau LDR BJDM sebesar 70,03% di tahun 2023 ini, naik dibandingkan pada tahun sebelumnya yakni 56,5%. Untuk rasio yang lainnya dapat dilihat pada laporan tahunan dari BJDM. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan OD saham BJDM mencatatkan pendapatan bunga dan syariah sebesar 7,57 triliun rupiah pada sepanjang tahun 2023. Angka ini naik 6,9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun beban bunga dan syariah juga naik 17,83% secara year on year menjadi 2,32 triliun rupiah, sehingga pendapatan bunga dan syariah bersih naik tipis 2,52% yakni sebesar 5,04 triliun rupiah dari yang sebelumnya pada tahun 2022 itu sebesar 4,92 triliun rupiah. BJDM juga mencatatkan jumlah pendapatan operasional lainnya sebesar 648,42 miliar rupiah pada akhir tahun 2023. Angka ini naik sebesar 21,52% dari setahun sebelumnya yang sebesar 533,57 miliar rupiah. Namun lagi-lagi jumlah beban operasional lainnya naik juga sebesar 9,25% menjadi 3,83 triliun rupiah dari yang setahun sebelumnya sebesar 3,51 triliun rupiah. Hal tersebut menyebabkan laba operasional turun 4,42% menjadi 1,45 triliun rupiah pada tahun 2023. Untung laba tahun berjalan mengalami penurunan sebesar 4,7% yakni sebesar 1,47 triliun rupiah dari yang sebelumnya pada tahun 2022 sebesar 1,54 triliun rupiah, sehingga earning per share yang dihasilkan oleh BJDM itu mengalami penurunan 4,71% menjadi 97,91 rupiah dari yang sebelumnya pada tahun 2022 sebesar 102,75 rupiah. Jumlah aset BJDM pada tahun 2023 itu sebesar 103,85 triliun rupiah, naik tipis sebesar 0,8% dengan ekuitas yang mengalami pertumbuhan. Saat video ini dibuat, BJDM diperdagangkan dengan rasio PBB sebesar 0,44 kali. Angka ini merupakan yang termurah setidaknya dalam 12 tahun terakhir. Pendapatan BJDM secara historis selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2023, gross profit margin mengalami penurunan dari yang sebelumnya 71,44% menjadi 68,52%. Margin laba usaha mengalami penurunan juga dari 28,2% pada tahun 2022 menjadi 25,21% pada tahun 2023.
margin laba bersih BCDM sebesar 19,98%. Dan ini untuk pertama kalinya setidaknya dalam grafik 7 tahun terakhir ini angka tersebut menembus di bawah 20% ya. Untuk earning per share yang dihasilkan oleh BCDM pada tahun 2023 merupakan yang rendah dalam 4 tahun terakhir. Saat ini saham BCDM dihargai dengan BI rasio sebesar 6,79 kali dan angka tersebut masih di bawah rata-rata BI rasio BCDM 6 tahun terakhir sebelumnya, yakni sebesar 7,67 kali. Dan bila kita menghitung harga wajar BCDM berdasarkan rata BBB dalam 10 tahun terakhir, yakni sebesar Rp900 dengan rata BBB 1,1 kali. Dan bila menggunakan rata BBB yang lebih pendek, yakni 3 tahun terakhir, harga wajar dari saham BCDM sebesar Rp800 per lembar dengan BBB 0,99 kali. Dengan mempertimbangkan profit margin dari BCDM yang menurun pada tahun 2023 ini, maka saya dicondong untuk menggunakan berdasarkan rata BI rasio dalam 3 tahun terakhir, sebagaimana pasar mengurangi apresiasinya terhadap saham BCDM. Maka mendapatkan harga wajar BCDM sebesar Rp690 per lembar di angka BI rasio sebesar 7,05 kali. Dan tentu saja penghitungan nilai wajar yang cukup sederhana ini tidak dapat diaplikasikan dengan emiten-emiten yang kinerjanya masih naik turun secara drastis ya atau fluktuatif. Sebagai salah satu contohnya bank digital dan lainnya disebutnya. Jadi penghitungan metode berdasarkan apresiasi pasar dalam satu saham ini tidak cocok untuk saham tersebut. Dan tentu saja ya BCDM tidak masuk dalam kategori tersebut karena kinerjanya itu bisa dibilang tidak fluktuatif ya, dan ada kutip. Untuk koleksi dividen seperti yang telah saya sebutkan di video yang ini ya, sekitar 3 minggu yang lalu, bahwa manajemen mengatakan bahwa dividen BCDM secara angka akan selalu bertambah dari tahun ke tahun. Dan saya juga telah menemukan fakta yang menarik lainnya ya, bahwa jarak update dengan RUBS secara historis ya, setidaknya dalam 5 tahun terakhir itu selalu berdekatan ya, dan jarak lamanya itu hanya 2 minggu. Dan tanggal 7 Februari nanti itu ada RUBS tahunan dari BCDM. Maka ambil dipastikan update dividen dari BCDM ini menjadi sebelum tanggal 20 Februari ya. Dan paymentnya juga tidak terlalu lama karena ini di bagian besar pemerintah daerah ya, provinsi maupun kabupaten yang tentu saja ingin segera mendapatkan uang dari BCDM ya. Dan untuk nominalnya, prediksi saya paling kecil itu adalah Rp50 ya, karena tahun lalu itu sudah Rp53. Dan angka tersebut masih wajar dengan on ratio itu 55%, meskipun earning per share-nya itu menurun ya. Tapi kita lihat memang secara historis bahwa on ratio sebesar 55% tersebut bukan hal yang besar ya bagi BCDM. Berarti dengan asumsi membeli saham BCDM pada saat video ini dibuat dengan harga Rp660, maka dividend yield yang didapatkan sebesar 8,1%. Sepanjang tahun 2023, investor retail lokal mendominasi pemilihan investor lokal di saham BCDM. Nah, di urutan kedua adalah pengelola dana asuransi lokal. Investor retail terus menambah pemilihannya hingga akhir tahun ya, dan hal ini kontras dengan pengelola dana reksadana asing yang terus mengurangi posisi pemilihannya dari awal tahun hingga akhir tahun 2023 ya. Dan hal yang unik menjadi pada bulan April tahun 2023, yang mana pada sebelum April tahun 2023 itu posisi pemilihannya lebih banyak dibandingkan investor retail. Tapi setelah April tahun 2023, posisi pemilihan investor retail mendominasi pemilihan di saham BCDM, dan investor retail terus menambah pemilihannya hingga akhir tahun ya, sehingga gap yang membentuk adalah pemilihan investor retail dan bandar semakin membesar. Saya menemukan setidaknya ada 3 poin penting yang harus dilakukan oleh BCDM untuk kedepannya. Poin yang pertama yakni BCDM harus lebih melakukan diversifikasi layanannya atau menambah produk baru seperti investasi, asuransi, atau layanan perbankan digital yang lebih menarik pelanggan. Yang kedua, BCDM harus melakukan integrasi teknologi yang lebih baik. Hal ini tentu saja membuat BCDM akan lebih efisien atau mengurangi biaya operasional. Dan berhubungan dengan poin yang pertama tadi, jadinya dapat menambah atau meningkatkan user experience oleh penggunanya. Dan poin yang ketiga, tentu saja BCDM harus terus menambah kolaborasi dan kemitraan dengan pihak lainnya. Ini pembahasan saya mengenai kinerja dan prospek BCDM. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik.